Ya, oke. Selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sentimen analisis ya, atau analisis sentimen. Jadi, nah apa itu analisis sentimen? Ya, kita masuk dulu ke Google Colab ya. Di situ sudah saya jelaskan. Sentimen analisis atau sering disebut dengan istilah opinion mining merupakan gabungan dari beberapa teknik ya. Ini meliputi NLP, Information Retrieval, Data Mining. Ini yang mengolah atau menganalisis opini, sentimen, dan emosi yang diekspresikan ke dalam bentuk teks. Ya, pada sentimen analisis ini, model klasifikasi bisa digunakan untuk menentukan sentimen ke dalam dua kelas atau lebih. Ya, nah sentimen analisis di sini nanti yang saya praktekkan di bawah itu adalah sentimen analisis dengan menggunakan Python di Twitter. Ya, tapi sebelum kita masuk ke sentimen analisisnya, kita belajar dasarnya dulu tentang pengolahan kata. Oke, yang pertama adalah case folding. Nah, case folding itu apa? Case folding adalah teknik pembersihan di mana kita menyisakan kata-kata dengan alfabet kecil. Ya, artinya semua angka, tanda baca, huruf besar, alamat situs dan sebagainya diganti dihilangkan. Jadi kita cleaning dulu. Ya. Nah, yang pertama adalah mengubah teks menjadi lowercase. Ya, jadi kebanyakan kalau kita mau mengolah kata itu teks itu ada huruf besar, huruf kecil, ada huruf besar semua. Nah, itu dijadikan menjadi huruf kecil semua agar lebih gampang diolah ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita punya kalimat rendang adalah makanan terenak nomor 1 di dunia yang berasal dari Indonesia. Di sini ada huruf besarnya, huruf besar semua. Indonesia, dunia, rendang ya. Kita jadikan ini lowercase ya. Geseran ya, ini Anda bisa melihat ini menjadi lowercase semua. Rendang adalah makanan terenak nomor 1 di dunia. Ya. Kemudian menghapus angka. Jadi angka 5, 10, ya, 1, 2 itu dihapus semua. Ya, angka hal yang tidak terlalu dibutuhkan saat kita menilai analisis sentimen. Ya. Oke, kita hilangkan. Ya, kita pakai RE dulu. RE itu adalah regular expression, jadi import. Ya. Import RE kalimat sama dengan yang tadi. Nasi Padang adalah kalimat renak nomor 1. Wah, ini sebentar, nomor 1 ini. Nomor 1 di dunia yang berasal dari Indonesia. Oke. Saya running. Nah, di sini Anda bisa lihat nomor satunya sudah hilang ya. Jadi dihilangkan. Nah, kita masuk ke tahap ketiga ya, adalah menghapus tanda baca. Ya, sama halnya dengan angka, tanda baca dalam kalimat tidak memiliki pengaruh saat kita melakukan analisis sentimen. Ya, menghapus tanda baca seperti tanda seru, tanda petik, dolar, persen, dan seterusnya. Ini dilakukan di Python dengan memanfaatkan modul string. Oke, saya running dulu. Saya sudah punya source code-nya, import string kalimat ya. Key of life ya, dan adalah underscore ya. Ada dolar, persen, kunci dari kehidupan, tanda seru. Ya. Nah, kalau kita sudah ya. Key of life adalah kunci dari kehidupan. Ya, kemudian menghapus white space ya. Ya, biasanya kalau kita ngambil data online ya, web scraping itu kita melihat data yang ada di web. Nah, kita ambil yang kita perlukan aja atau kita ambil langsung dari Twitter ya. Kemudian ada karakter ya seperti new line, new tab ya, /n, /t ya, kita terambil ya langsung secara tidak sengaja ikut terambil. Nah, ini kita hilangkan dulu dengan memanfaatkan metode strip pada string ya. Misalkan kita punya kalimat seperti ini. Ya, /t di belakangnya ada /t juga.
ya, new tab ini. Jadi keys adalah kunci. Ya, kita run ya. Pakai metode strip di sini. Nah, sudah hilang ya. Slash t-nya hilang. Ya. Kemudian yang kelima adalah tokenizing ya. Tokenizing ini adalah teknik memisahkan sebuah kalimat menjadi kata per kata yang biasa disebut token. Ya. Nah, di sini saya punya kalimat Mas Budi suka bermain bola dan pencak silat dan menonton Netflix. Wah, ini dan semua ya. Nah, kita split menjadi per kata. Ya. Oke, saya running ya pakai perintah split. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah stop word. Ya, filtering dengan menggunakan stop word. Jadi filtering adalah menghilangkan kata-kata yang tidak terpakai atau banyak digunakan dari kalimat. Ya. Nah, biasanya itu kata sambung, kata ganti orang. Ya. Misalkan ini, aku menyukai masakan di restoran depan kantor. Menjadi menyukai masakan restoran kantor. Jadi aku dan di-nya hilang. Oke, saya punya contoh, misalkan saya punya kalimat ya. Mas Budi dan Mbak Ani menyukai makanan Jepang dan Eropa. Ya, stop word-nya apa? Dan Mas, Mbak ya. Jadi kalau ada kata-kata ini dihentikan ya. Nah, kita pakai fungsi split. Kita running aja. Nah, di sini ya, masnya hilang, dannya hilang, dan mbaknya hilang ya. Jadi Budi Ani menyukai makanan Jepang Eropa. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah stemming ya. Jadi stemming ini adalah teknik di mana kita mengembalikan semua kata ke dalam bentuk dasar. Ya. Contohnya adalah ayah membeli dua buah bola berwarna merah di tempat penjualan mainan. Menjadi ayah beli dua bola warna merah di tempat jual mainan. Ya, yang berwarna menjadi warna. Yang membeli menjadi beli. Jadi kembali lagi ke kata dasar, bentuk dasarnya. Ya. Nah, untuk keperluan stemming ini kita memerlukan library khusus ya. Nah, ini library-nya NLTK dan Sastrawi ya. NLTK ini biasanya untuk yang berbahasa Inggris dan Sastrawi ini untuk yang berbahasa Indonesia. Oke, sekarang kita pelajari yang NLTK dulu. Jadi kepanjangan dari Natural Language Toolkit. Ya. Oke, saya langsung aja kita import dulu ya. Import NLTK, kemudian kita download ya. Kita download all. Jadi download dulu semuanya ya. NLTK. Ya, sambil jalan saya mengerjakan tokenize ya. Tokenize dalam NLTK dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu kalimat dan kata. Untuk melakukan tokenize kalimat, kita menggunakan metode send tokenize. Kemudian untuk melakukan tokenize kata, kita menggunakan word tokenize. Ya, misalkan seperti ini. From NLTK, tokenize, import, send tokenize, dan word tokenize. Jadi kita ambil dua fungsi send tokenize dan word tokenize. Ya, misalkan saya punya kalimat ya. Kalimat yang pertama adalah saya senang bermain bola dengan adik. Saya senang bermain basket. Ya, kalimat yang kedua adalah I'm playing with my twin son. I'm happy seeing my twin son play. Oke, saya running dulu ya biar masuk ke dalam variabel kalimat dan kalimat 2.
Nah, kita selanjutnya kita send tokenize jadi per kalimat ya. Jadi dia bisa mengenali per kalimat. Nah, kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua ya, send tokenize. Nah, ini dia mengenali di dalam situ terdapat 2 buah kalimat ya. Jadi sudah dipisahkan ini kalimatnya. Ya. Kemudian kita pakai tokenize kata ya. Jadi kalimat tadi dipecah-pecah per kata. Ya, pakai word tokenize ya. Kalau tadi send tokenize, sekarang word tokenize. Oke, di running dulu. Oke, ini sudah ya. Saya senang ini sudah dipisah per kata. Oke. Kemudian stop word ya. Stop word itu adalah kata-kata yang biasanya tidak memiliki arti khusus dalam sebuah kalimat. Ya, dan sering keluar dalam kalimat seperti aku, yang, dia, akan, yang, ya, dan sebagainya. Nah, di sini NLTK memiliki dataset stop word selain bahasa Inggris juga bahasa Indonesia. Ya, tapi bahasa Indonesia itu lebih lengkap di sastrawi. Ya. Oke, saya running ya. From NLTK .corpus import stop word ya, stop word English, stop word Indonesia, Indonesian. Ya, nah di sini akan muncul bahasa Inggris ada 179, kemudian bahasa Indonesia ada 758. Wah, sudah 11 menit ya. Targetnya 10. Oke, lanjut ke stemming ya. Stemming adalah mengembalikan ke dalam kata dasar ya. Pada library NLTK ini kemampuan ini masih terbatas dalam bahasa Inggris. Ya, mengembalikan ke kata dasar ini terbatas di bahasa Inggris. Ya. Oke, kita import dulu from NLTK stem, import Porter stemmer, kemudian st Porter stemmer, print stem monitoring ya. Kemudian print stem ya, print cooking ya, kemudian menampakkan ya. Ini bahasa Indonesia ya. Jadi kita lihat bisa enggak NLTK ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita running. Oh, ini hasilnya udah ya. Monitoring menjadi monitor ya, langsung berubah ke kata dasarnya. Steam, ed pakai ed menjadi steam. Cooking ya menjadi cook. Kemudian bahasa Indonesia menampakkan, masih menampakkan ya. Jadi ini kekurangannya belum bisa mengembalikan ke bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita pakai yang namanya sastrawi. Sastrawi ini adalah library NLP yang dikhususkan untuk bahasa Indonesia. Awal mulanya sastrawi ini untuk bahasa pemrograman PHP. Ya, kemudian dialihkan ke dalam bahasa pemrograman Python. Ya. Ya, kita install dulu, kita PIP install sastrawi. Kita install. Nah, kemudian kita coba, kita import dulu ya. From sastrawi streamer factory, import streamer factory. Ya, factory sama dengan streamer factory, streamer sama dengan factory create streamer. Ya, kita punya sentence ya, kalimat. Perkembangan kuliner di Indonesia cukup membanggakan dalam 10 tahun terakhir. Ya, jadi di sini ada yang mau dikembalikan ke kata dasar, perkembangan membanggakan terakhir. Ya, kita running dulu. Nah, ini udah dikembalikan ke kata dasar, kembang kuliner di Indonesia cukup bangga dalam 10 tahun terakhir. 10 tahun akhir, maaf. Nah, kita pakai contoh di sini ada mengolah berita ya. Jadi kita mengimplementasikan text processing menggunakan NLTK terhadap suatu berita. Yang pertama adalah kita ambil situs beritanya, kemudian kita lakukan text processing pada datanya, kemudian kita tampilkan hasilnya untuk dianalisa.
Ya, pertama kita library yang dibutuhkan untuk melakukannya. Yang pertama adalah kita pakai beautiful soap ya. Kita ambil dulu ya, URL open, kemudian import beautiful soap. Ya, oke, sudah. Setelah itu kita lakukan request pada alamat yang kita tuju. Nah, kita di sini saya mengambil berita dari Kompas ya, kompas.com tentang Kejagung komitmen pengembalian berkas perkara Verdi Sambo. Wah, Verdi Sambo. Oke ya, user agent, header, kemudian alamat ya, alamatnya nas ini ya, alamat full link. Kemudian request alamat header ya. Kemudian saya running dulu. Nah, ini sudah juga. Kemudian kita mencoba mengambil data dengan memanfaatkan Visual Soap. Ya, saya running. Nah, ini sudah ya, Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Jampidum dan seterusnya ini ya, panjang ke kanannya ini. Nah, saat melakukan inspeksi, ternyata semua paragraf berita pada tag div dan class red content. Ya, sayangnya di dalam tag tersebut juga ada elemen iklan. Ya. Jadi di dalam tag itu di dalamnya masih ada iklannya. Nah, setelah dicek, iklan itu biasanya di dalam tag strong. Ya, ada tuh tag strong. Maka itu kita coba bersihkan dengan metode decompose. Ya. Jadi ini Anda bisa lihat di sini decompose, kita pakai decompose ya. Jadi yang ada di dalam tag strong ya itu dihapus di decompose. Jadi yang keluar nanti bersih tanpa iklan. Nah, selanjutnya adalah melakukan pembersihan. Ya, setelah berhasil mendapatkan data, kita akan mencoba melakukan pembersihan sederhana dengan bantuan library NLTK. Ya, kita akan mengecilkan semua huruf dan menghilangkan karakter yang kurang penting. Ya, jadi kita pakai NLTK, kita import. Oke, sudah running. Ya. Kemudian kita lakukan pembersihan data. Ya, jadi ini untuk membersihkan datanya. Oke, saya running dulu. Nah, sudah dikembalikan yang huruf besar jadi huruf kecil, Direktorat Jasa Agung Muda Tindak Pidana Jampidum dan seterusnya. Setelah menghilangkan karakter dan mengecilkan huruf, kita menghilangkan stop word pada data. Ya, untuk menghilangkan stop word ini kita memanfaatkan metode word tokenize yang dimiliki oleh NLTK. Ya. Nah, di sini ya alamatnya masih sama, Nasional Kompas Kejagung perkara Verdi Sambo. Ini fullnya. Nah, sudah ya. Jadi ini sudah bersih ya. Jadi Direktorat Jaksa Agung bidang tindak pidana dan seterusnya ini sudah dibersihkan ya. Tidak ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 dan seterusnya. Ya, oke, lanjut ke analisis sentimen ya. Nah, jadi analisis sentimen ini ya sebentar. Nah, ya, jadi analisis sentimen secara umum menjadi dua kategori besar ya, coarse grain sentiment analysis dan fine grain sentiment analysis. Ya, coarse grain ini analisis sentimen yang dikerjakan pada tingkat dokumen, sedangkan fine grain bekerja pada tingkat kalimat. Ya, contoh sederhana dari fine grain sentiment
Saya suka makan bakso. Suka berarti positif. Ya, kemudian saya berusaha menghindari kemacetan. Menghindari ini masuk ke negatif. Ya. Nah, dengan mengolah data suatu analisis sentimen, maka perusahaan dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih akurat yang mengikuti arus opini masyarakat. Ya, ini bisa menjadi salah satu sarana evaluasi kebijakan apakah dapat diterima dengan baik suatu kebijakan itu oleh masyarakat atau tidak. Nah, langkah-langkahnya adalah kita siapkan data yang mau digunakan, lakukan pembersihan data, pre-processing, kemudian lakukan pengolahan analisis sentimen. Kemudian kita presentasikan. Ya, oke, yang pertama adalah kita install TWIPI dulu, ya, pakai PIP install TWIPI. Sudah. Nah, kemudian kita harus sudah punya ya consumer key, consumer secret, access token dan access token secret ya. Ini Anda akan dapatkan kalau Anda sudah mendaftar menjadi Twitter developer. Ya, silahkan daftar dulu, nanti kira-kira prosesnya seminggu lah, nanti akan direview. Ya, kita running aja. Ya. Nah, ini karena ada kasus yang baru-baru ini ya, kita mencari kata-kata tentang Arema. Ya, date since ya, sejak karena ini analisis Twitter tuh tidak bisa terlalu jauh ya, mungkin beberapa minggu ya. Ya, ini saya cari sehari yang lalu, jadi 1 hari aja. Ya, kita search ya sejak tanggal 1 kemarin tentang Arema. Ya, saya running dulu. Ya, kemudian stop word-nya saya running. Nah, kemudian di sini ada kata-kata positif dan negatif ya. Jadi kumpulan ini sudah ada di database saya sebenarnya. Ya, kata-kata positif negatifnya ternyata belum. Ya, ini coba saya ambilkan dulu. Ya, saya kira sudah ada di sini. Ternyata ya. Oke, saya upload dulu di sini ya. Ini nanti Anda bisa dapatkan di link yang berada di paling bawah ya, kata negatif dan kata-kata positifnya. Ya, ini saya running dulu. Nah, sudah. Nah, di sini ya. Ini saya running ya, kata positif, kata negatifnya. Ya, kita bisa lihat di sini ada positif ya. Ini kita sudah mengambil data dari Twitter ini ya. Semoga segera ketemu, coba cek ke kantor Arema. Ya, semoga itu kayak kata-kata positif ya, dianggap positif. Ya, ini kemudian kata-kata negatif ya. Memban ya, ban ya. Nah, ini jadi negatif. Ya. Ini sama sebenarnya. Sebentar. Nah, yang bawah saya running. Ini apa ini? Ini yang dua. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis dengan text group juga ya. Ini yang kedua. Kalau tadi kan hanya menggunakan TWIPI, yang pertama. Yang ini kita menggunakan TWIPI dan text group. Ya, jadi di sini kita menghitung berapa sentimen positif, berapa sentimen negatif, kemudian berapa sentimen yang netral. Ya, ini download. Oh. Corpora. Download dulu. Ya. Kemudian sama kita import reject ya, regular expression. Kemudian TWIPI
TWP import authentication handler, textbook, ya, dan sebagainya. Nah, consumer key-nya ini Anda harus punya sendiri ya. Oke, kemudian yang kita cari di sini adalah nah di sini kita pakai tweet query Indonesian Tourism ya, karena saya tentang sentimen analisis turis di Indonesia ya. Jadi kita pakai Indonesian Tourism ya, sekitar 1000, kita cari 1000 tweet ya. Saya running aja. Nah, di sini kita bisa melihat perhitungannya langsung. Jadi positif tweet itu ada sekitar 38%, negatif tweet itu ada 3%, selain itu adalah netral ya. Netral. Nah, contoh yang positif tweet yang mana ya? Jadi ada contohnya. Ini diambil 5 ya. On behalf of the management Grand Ina Malioboro and team, we wish you happy anniversary ya. Jadi selamat hari raya ini dianggap hari ulang tahun positif ya. Ya. Kemudian di sini ada Senator Tim Aires, what a warm welcome from Indonesian Minister for Tourism and Creativity. Nah, jadi sambutan yang hangat dari Menteri Pariwisata dan Media Kreatif. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian referensi saya itu saya ambil dari geeks4geeks.org, kemudian blogsunbercode.com. Ya, nanti Anda bisa cek di sini. Oke, cukup dulu. Ini sudah melebihi batas sebenarnya 27 menit ya. Saya stop.